Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat semua? Alhamdulillah. Baik, untuk pembiasaan mari kita awali dengan berdoa, kemudian dilanjutkan tadarus cukupnya ya. Silakan dipimpin berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Langsung dilanjutkan tadarus semuanya sampai kita ayat singkat saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum min dikatabimullahi wa la aktabul ghaiba wa la aqulu wa la aqulu ladina nasdari ayyuhum lan yu'tiyahumullahu khairan. Allahu a'lam bima fi anfusihim. Inni idza zalimin. Qalu ya qad jalana fa aksarta jidalana fatina bima tahtikuna in kunta minas sadiqin. Qala innama yahtikum bihillahu in sya'a wa ma kum bimu'jizin. Sadaqallahul azim. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, kita akan lakukan absen kelas dulu ya. Pertama, Mbak Aisyah Nabila Putri, dan Amanda di Maulani, Anissa Cahaya Estianti, kemudian Zahrawani, tidak apa? Izin kenapa? Sakit. Karena ada teman kita yang sakit, mari kita doakan semoga lekas sehat kembali dan bisa kembali ke sekolah ya. Lanjutkan tentunya Aida Aulia, Aida Salma, kemudian hari ini ada Pak Guru menerima daftar nama siswa yang dispesialisasi untuk mengikuti latihan upacara pengibaran bendera dalam rangka Hari Kemerdekaan Pramuka atas nama Anggiriani Aulia Intan Fadri Dosa Nida Octaviana dan Salsabila. Kita berikan apresiasi dan semangat, semoga mereka semuanya sukses dalam menjalankan tugas. Jadi hari ini kita akan
belajar manajemen perkantoran, elemen pengolahan arsip. Di sini kita pertama membuat kontrak belajar dulu ya, membuat kontrak belajar. Yang pertama kalian semua nanti harus fokus ya, fokus dalam mengikuti pelajaran. Ketika dilakukan diskusi harus aktif ya. Kalian tidak boleh melakukan pekerjaan lain selama mengikuti pelajaran ini ya. Misalnya mengerjakan tugas kelompok lain atau sambil HP-an. HP boleh dipakai kalau diizinkan nanti untuk mengerjakan tugas. Berikutnya, hari ini kita akan belajar kearsipan, pengolahan kearsipan. Topiknya memelihara arsip, terutama kita akan mempelajari bagaimana cara memelihara arsip dan mengetahui faktor-faktor penyebab kerusakannya. Ini target pembelajaran kita hari ini ya. Sekali lagi nanti memahami konsep pemeliharaan arsip. Selanjutnya kalian nanti akan melakukan diskusi untuk mencari tahu apa saja faktor yang menyebabkan arsip rusak. Kemudian sebelum dilanjutkan ya, pelajaran ini nanti ada hubungannya dengan mata lain. Ketika kita belajar pemeliharaan arsip, karena yang kita pelajari itu arsip dalam wujud fisik kertas, maka salah satu penyebab kerusakan arsip itu adalah binatang-binatang perusak. Kira-kira ada hubungannya dengan pelajaran apa? IPAS ya. IPAS kan mempelajari apa? Biotik ya, komponen biotik dan abiotik. Nah, ini berarti bisa dikaitkan dengan mata pelajaran IPAS. Nanti di pelajaran IPAS kalian bisa observasi ruang arsip di sekolah kita atau di ruang praktek ini ya, untuk mencari, mengidentifikasi faktor biotik dan abiotik yang menyebabkan arsip rusak. Kemudian ketika dilakukan observasi itu nanti disajikan dalam bentuk laporan. Nah, kalau penyajian laporan ada hubungannya dengan mapel apa? Bahasa Indonesia. Jadi mapel ini juga bisa berkaitan dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya materi ini juga sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari ya, karena manusia tidak bisa lepas dari arsip. Oleh karena itu ikuti dengan baik. Selanjutnya sebelum dimulai kita akan berpindah tempat ya, karena pembelajaran selanjutnya dalam bentuk kelompok ya. Jadi silakan maju ke depan membentuk kelompok sendiri-sendiri. Satu kelompok berempat. Ya. Terus selanjutnya nanti pembelajaran akan kita laksanakan dengan menggunakan komputer. Ya. Bisa dimulai? Silakan menuju kelompok masing-masing. Ini kelompok satu ya. Satu. Kelompok gimana? Dua. Tiga. Empat. Tiga. Enam kelompok ya. Baik, selanjutnya perhatikan dulu sebelum mulai kita buka materi pengantar. Hari ini kita akan belajar tentang arsip. Arsip. Apa itu arsip? Kita sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya. Kira-kira arsip itu apa? Ada yang tahu? Arsip? Ini arsip bukan? Iya. Kenapa dikatakan arsip? Ini buku catatan kenapa dikatakan bisa disebut arsip? Karena apa? Ya, kenapa? Karena sudah ada apanya? Catatannya.
Tapi kalau sudah ada catatannya, berarti mengandung informasi sehingga bisa disebut arsip. Seandainya buku ini masih kosong, bisa disebut arsip tidak? Tidak. Tidak ya, karena kalau masih kosong tidak bisa arsip. Nah, arsip ini ini arsip ya, sepakat ya. Kalian sudah punya sejak masih sekolah SD sampai sekarang ya, akan tulis sebagai arsip. Kira-kira usahanya apa? Ya buku ini awet tertidur. Iya, kita biasa melakukan punya disampuli supaya arsipnya terlindung ya. Tidak basah, tidak apa lagi disampuli. Tidak kotor, tidak apa lagi kalau dimasukkan atas. Biar tetap rapi ya, tidak apa namanya ya, tidak kusut ya. Itu kalau buku. Apa yang dilakukan kalau seandainya arsipnya berupa ijazah, ya pakai biar terlindung. Laminating. Dan di laminating, timpanannya harus bagaimana? Di tempat yang aman. Taruh di di tempat yang terlindung. Ya. Nah, kira-kira apa yang ada di benak kalian lihat gambar ini? Itu arsip bukan? Ya. Arsipnya kenapa itu? Berjamur ya. Sebelum berjamur, kenapa? Air ya. Berarti jamur itu kan akibat dari arsip yang terkena air, tapi tidak segera dikeringkan. Ini salah satu arsip rusak itu basah terkena air. Tapi kalau tidak segera dikeringkan, jadinya akan seperti ini, berjamur ya, bernoda, berjamur. Ini membersihkannya jadi lebih sulit ketika masih dalam kondisi basah. Ya. Ini contoh salah satu jenis kerusakan arsip. Paling bagus, paling rasional ya, akal di antara yang lain, saya beri hadiah. Ini bonusnya ya, saya yang menjawab ya, itu pertama. Baik, untuk selanjutnya akan putarkan video dari komputer saya. Judulnya dibalik rekod arsip nasional hari ini. Silakan. Ini naskah arsip pokok. Ini Inilah tersimpan rancangan naskah proklamasi yang asli, tulisan tangan Bung Karno. Naskah ini konon pernah dibuang ke tempat sampah dan dipungut oleh wartawan BM sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah
pada tahun 1992. Setelah beberapa revisi diputuskan bahwa naskah yang dibacakan Bung Karno adalah hasil ketika saling Timur. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, naskah bersejarah ini terlanjur ternoda oleh cairan penghapus tinta yang belum digunakan orang di masa ini. Arsip Nasional masih mencari cara menghilangkan noda ini tanpa merusak dokumen asli. Di lemari besi yang suhunya harus terjaga di bawah 25 derajat Celcius ini juga tersimpan berbagai dokumen sejarah perjalanan bangsa seperti pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi diskusi, kita akan melakukan tes breaking dulu ya. Tes breaking. Kalian sudah dibentuk kelompok ya? Ya, sekarang saya bagikan lembar kerja dulu. Nanti setelah itu, sebelum mulai mengerjakan, kita tes breaking dulu. Ya. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, silakan yang sudah menerima itu ditulis kelompok berapa, terus anggotanya siapa saja. Diisi kelompok berapa? Kelompok garing kelas ya. Kelompok 1 garing 11 RP 2. Kemudian di bawahnya namanya. Di situ ada tugas yang harus kalian lakukan. Nah, sebelum kita mulai bekerja, kita biar semangat tes bikin dulu ya. Nah, mungkin kita luangkan waktu sebentar, kita biar semangat, kita akan lakukan tes briefing yang diberi judul topik fokus. Lihat ya? Topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, 5, topik fokus. Lihat. Mendengar, mengingat, fokus. Ada, kita mulai lagi. Tugas kalian adalah yang pertama membuat kelompok sudah dilakukan ya. Dengan semangat muda. Berikutnya kalian yang kedua lihat mencari informasi melalui internet tentang faktor-faktor penyebab kerusakan arsip. Silakan nanti kalian mencari boleh browsing langsung pakai komputer yang ada atau pakai HP, mungkin bisa temannya saling membantu mencari faktor perusak arsip, meliputi faktor apa saja. Setelah menemukan informasinya ya, yang ketiga kalian membuat peta konsep ya, atau boleh juga dalam bentuk infografis ya. Faktor-faktor penyebab arsip rusak itu karena apa saja faktor penyebabnya, kemudian dibuat dalam bentuk infografis menggunakan Canva ya. Jadi Pak Guru tidak menyediakan kertas, sekarang kan era digital, jadi peta konsepnya dalam bentuk digital pakai aplikasi Canva. Buat semenarik mungkin. Silakan nanti login masuk ke kelas Canva. Kemudian pengumpulannya juga melalui Canva. Dikirim ke guru, ya, dikirim namanya, dikirim ya. Di kelas Canva kan ada LMS-nya ya. Silakan pilih guru, Pak Didik, kemudian identitas dan tugasnya kirimkan. Kemudian yang ke-6 presentasi. Setelah dikirim nanti dipresentasikan. Nanti presentasinya saya akan membuka Canva guru yang sudah masuk, nanti dibuka dari laptop guru ya, presentasinya melalui komputer guru.
Satu kelompok maju nanti di depan mempresentasikan. Kemudian silakan yang lain aktif menanggapi ya. Menanggapi. Yang presentasi juga harus berani menjawab. Di sini tidak usah takut salah ya. Kalian tidak ada jawaban yang salah ya. Kalau belajar itu jangan takut salah. Ya. Semua jawaban kita harus apresiasi ya. Karena kita dalam rangka belajar. Kemudian setelah presentasi nanti akan guru nilai ya. Di sini kan ada rubrik penilaian presentasi yang dinilai ya. Berarti nanti kalian membuatnya harus benar karena yang dinilai ya kesesuaian materi. Jadi peta konsep atau infografis yang kalian buat itu sudah sesuai materinya atau belum? Kalau menyimpang berarti salah ya. Paham ya kriterianya ya. Jadi jangan menyimpang. Kemudian penguasaan materi yang mempresentasikan dan yang membantu menjawab itu harus menguasai materi. Ya semuanya membantu kalau kesulitan. Ya. Yang ketiga kerjasama kolaborasi 4 kelompok itu ketika presentasi harus aktif semua. Ada yang jadi membuka diskusi ya, ada yang kemudian nanti melontarkan ketika ada pertanyaan membantu menjawab ya. Ada yang mencatat juga ya, dibantu ada yang mencatat. Kalau ada pertanyaan dicatat, jadi ketika akan menjawab tidak lupa ya pertanyaannya. Kemudian yang terakhir presentasi penyajiannya menarik tidak penampilan dari kelompok yang presentasi penyajian presentasinya ya. Ini kriteria penilaiannya ya, proses penilaiannya bisa dimulai. Sekarang kita mulai presentasi ya. Mulai presentasi. Saya tawarkan ini. Oh, ya, yang paling aktif nomor 2. Silakan. Nomor 2 boleh presentasi. Yang ini ya. Nah, ya ini. Baik, silakan. Silakan gini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bertujuan untuk mempresentasikan tugas dari kelompok kami yang beranggotakan Aisyah Nabila Putri, Sabina Rum, Sokan Hana, Farida Desi. Kami membuka sesi pertanyaan. Tanya. Yang namanya. perkenalkan saya Salonut Aini, perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya. Mengapa cahaya dapat merusak AC? Maka itu adalah pertanyaan. Berarti faktor internal apa eksternal? Saya. Eksternal. Ini ada pertanyaan faktor eksternal perusak AC cahaya ya. Kenapa cahaya gampang AC? Silakan dijelaskan.
Kami akan menjawab pertanyaan dari Salwan kelompok 5. Karena cahaya yang digunakan untuk menerangi ruangan arsip meliputi cahaya alam atau matahari dan cahaya buatan atau listrik. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan katanya tambahkan lagi. Kedua cahaya ini dapat merusak arsip dengan energi yang dihasilkan dari sinar. Semakin besar energi yang dihasilkan, semakin besar peluang arsip menjadi besar. Misalnya, menggunakan tulisan, sambal buku, dan warna cetakan. Arsip akan berwarna kuning, rapuh, hujan hancur. Itu ya. Silakan dibuka pertanyaan lainnya. Kalau cukup bisa ditutup dulu. Ya, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Tadi ada pertanyaan bagus. Kenapa saya dapat merusak arsip? Coba kalian kalau kepanasan ya, kepanasan yang tadinya ini ya kamu ya kulitnya putih jadi apa lah kalau kepanasan? Hitam kan ya? Manusia saja bisa hitam kalau kena panas. Apalagi arsip kertas ya, kertas itu kalau kena panas terus menerus, kena matahari langsung, itu juga bisa berubah warna. Bahkan bisa rapuh, kertasnya bisa rapuh karena efek sinar ultraviolet. Saya akan berikan evaluasi terhadap penampilan dari kelompok 2. Aisyah, Nadira, Putri, Paradita, Adelia, Mustafil, dan Sabina Rums. Nah, baik. Ini penampilannya cukup bagus. Tadi saya melihat pertanyaan yang materi yang disampaikan cukup menarik, penyajiannya ya, penyajiannya cukup bagus. Penggunaan aplikasi Canva-nya semakin mahir ya, semakin mahir. Berikutnya saat membawakan materi juga sudah bagus, merespon pertanyaan juga sudah baik. Kemudian pada saat menjawab pertanyaan, berikan tanggapan, itu harapannya bisa memotivasi yang lain ya. Jadi harus ada keberanian. Jangan takut salah untuk berbicara di depan kelas ya. Ini melatih kemampuan kalian berbicara di depan umum. Mulainya dari sekolah seperti ini, saat ada diskusi kelompok, presentasi, itu kesempatan untuk melatih skill komunikasi kalian. Jadi tidak usah takut, kita akan apresiasi apapun jawabannya ya. Belajar tidak ada yang salah ya. Yang salah itu kalau tidak mau belajar. Ini satu juga ya.